Mantap. Oke. Shalom. Pendeta Smith Balyo. Kami tukang-tukang sambut di Bapak Kepala Tukang. Hari ini kita rekreasi di Pantai Padanggaran. Yang ini kami tanya perasaan hati jika kami ke 18 tukang ke tanah yang merupakan baru bagi kami. Ketika kami menginjakkan kaki di Sentani, kami melanjutkan ke Yaukimo. Terlebih ketika kami menginjakkan kaki di Sukuna, kami merasa bahwa hal baru jika kita ada. Janji Tuhan hari kemarin telah penerbangan baik keluar dari Yaukimo, Jayapura, Surabaya, Kupang, sampai di Alor Mali. Jika menginjakkan kaki di Alor dan kabar sampaikan menjadi kenangan saudara-saudari umat. Saya selaku dengan gereja dan ketua majelis Maranatha Dki Gereja Jemaat Reformasi Papua memang dalam skop ilmu secara beta negara Indonesia ini memiliki berbagai jumlah pulau yang besar, dan nama pulau kami tahu Alor, Kupang, Sumba, Flores, dan ada beberapa pulau lain, Kupang. Namun waktu saya membutuhkan pertolongan dari melalui keluarga Maro, saya bertemu dengan 18 tukang, 19 tukang normal, tapi satu tukang meninggal di Papua. Beban besar bagi saya. Akhirnya saya kirim kembali, tetapi nama Alor belum injak, tapi orang Alor saya sudah ketemu di Papua. Namun pekerjaan beban saya sudah tolong saya dengan pembangunan gereja satu aset lengkap. Namun saya jemaat bersama kami majelis mengikat janji memberikan upah. Tetapi selang waktu 6 tahun saya merasa terbeban. Akhirnya bergumulan demi bergumulan dengan doa, akhirnya jawab Tuhan, Bapak Tukang dapat saya siap untuk melunasi upah. Akhirnya dengan keputusan hati keluarga kami berangkat dari Yaukimo ke Sentani, dan istri dan anak-anak semua saya kasih tinggal di Sentani, dan saya terbang dari Sentani menuju Makassar dan transit di Makassar lalu menuju Surabaya. Bermalam di Surabaya saya merasa capek karena berjalan panjang sampai itu belum saya lewati. Akhirnya pagi hari saya terbang dari Surabaya ke Kupang, dan dari Kupang bermalam, pagi hari terbang ke Alor. Dan saya dalam penerbangan melihat pulau Alor itu seperti apa. Tapi saya dibatasi oleh air laut, mata saya tidak sampai ke Alor, tapi tiba-tiba saya mendarat di bandar udara Mali. Begitu saya menginjak bandar udara Mali, saya merasa bukan lagi asing dan juga pendatang, tapi saya merasa ini kampung saya. Itu satu perasaan yang saya miliki. Lalu saya beranikan diri untuk keluar dari pesawat, lalu turun sampai di tempat penjemputan. Karena ada pejabat negara yang ikut, maka kami lewat belakang, dan saya ketemu ketika Kepala Tukang Yohanes Lahal bersama Om Rizky yang ketua. Saya cucurkan air mata karena selama 6 tahun kinerja kerja tukang biasanya begitu selesai harus dapat, tetapi beban moral saya cucurkan air mata karena suami dan istri dan anak-anak dari 18 orang
merasa sepi, merasa kecewa, merasa ditipu. Dari keluarga besar pun mereka punya memiliki perasaan, tetapi kehadiran saya membawa sukacita, membawa damai, membawa kekeluargaan, memiliki sahabat Siman, memiliki diri. Akhirnya terharu sampai di perjalanan saya tidak merasa bosan dan capek, beban terhilang. Sampai di Kokar saya disambut dengan sukacita dari bapak tukang, istri sendiri tukang menyambut saya dengan air mata. Maka semua beban itu terangkat. Itu yang saya rasakan, bukan lagi saya datang ke Alor, tapi saya ada di jauh. Saya ada di rumah. Namun berbeda suku, bahasa, etnis, budaya, makanan dan minuman, semua hal berbeda, tetapi saat itu sudah saya akui bahwa saya bukan lagi di Una, tapi saya Alor, dan saya ada di Una dan saya ada di Alor. Dua-duanya saya rasakan itu. Akhirnya kami disambut secara adat. Sesudah terima secara kekeluargaan yang adat, lalu serahkan di gereja, dan di gereja bersama tukang menerima saya. Di situ barulah noken Alor dikantungkan, noken yang sementara saya bawa-bawa sebagai bukti. Dan saya berkata bahwa ini bukan kasih noken kosong, tetapi ada isi bibit. Segala bibit yang ada di Alor saya harus tanam di Papua. Berarti secara adat, alam adat, manusia Alor, semua tanaman Alor menerima saya, mengaku bahwa ini keluarga, ini pemimpin gereja, dan ini sahabat seiman. Akhirnya rasa memiliki kebersamaan, terharu dengan kegembiraan, kebahagiaan. Keluarga tukang dari 18 orang bersama istri anak-anak menyambut saya dengan sukacita, bergembira, bahagia, tercampur lagi kami dengan disertai dengan doa dan firman Tuhan selang waktu 2 hari yang kami bermalam. Sampai hari ketiga, hari ini pun di alam bebas pun masih sukacita terbawa, dan jamuan kasih tidak terhitung waktu. Jam 6 pagi terus mulut bergerak, tangan bergerak, hati bergerak. Ini merupakan suatu bukti sebagai anak Tuhan. Akhirnya beban kerja hilang, beban hutang hilang, segala beban penginan hilang, kebencian hilang. Hanya yang ada adalah kami anak Tuhan dan keluarga. Akhirnya kami ada di pantai. Akhirnya satu kelebihan yang saya merasakan adalah saya buang diri ke laut tanpa disuruh, tanpa dikasih perintah, bahwa saya hadir benar, saya ada di Alor karena saya injak air laut. Karena selang waktu 2 hari saya tidak injak dan tidak lihat laut bagaimana, saya tinggal di darat. Tetapi hari ini benar saya sampai di Alor. Maka berkat saya tanam di Alor, di atas pasir, di atas tanah, di atas karang. Dan berkat doa itu tetap menjadi perisai bagi 18 keluarga. Dan dengan jemaat Tiberias Ohula, saya merasa mengucap syukur karena selaku secara keluarga sebagai bapak besar, tapi secara majelis, wakil ketua majelis yang menerima saya sebagai pemimpin gereja, perwakilan jemaat, perwakilan kaum bapak, perwakilan kaum ibu, pemuda, sekolah minggu, merasa bahwa kami terima Bapak secara adat di gereja. Ini merupakan tidak membedakan organisasi, tapi bersama-sama di dalam satu makan menjadi firman Allah. Akhirnya kita menyembah kepada Allah yang Esa dan kepada Yesus Kristus. Akhirnya baru kita jamuan kasih dan siap kita mau beribadah. Dan inilah kelebihan 18 tukang penyedia. Bukan karena kehadiran saya, tetapi bukti iman mereka, merasa bahagia. Dan ibu-ibu senang mau mendengarkan firman Allah. Ini satu hal yang terharu untuk saya. Saya tidak memancing kolam orang lain, tetapi saya kasih makan. Itulah juga saya. Siapa yang lapar harus diberi. Itulah kata doa saya hari pertama, dan sejarah pertama saya injak di Alor di pantai. Dengan demikian saya merasa apabila Tuhan kehendaki saya datang kelas kedua atau ketiga,
tiga, saya anggap rumah sendiri, keluarga sendiri, bapak sendiri, mama sendiri, adik sendiri. Bahasa itu Allah kasih, tapi kita satu bahasa yaitu Alkitab. Kita bapak cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Kita ini saudara-saudara. Dengan demikian, semua yang hadir ini tidak ada yang muka muram. Semua senyum, bahagia, bergembira karena kita satu keluarga. Yaitu satu gambar Allah, satu rupa Allah. Satu firman, satu roh, satu Yesus. Menjadi tubuh Kristus. Akhirnya dari bagi kami buat rencana yang matang, lalu jalan dari rumah semua keluarga, anjing dan babi pun ikut serta. Akhirnya kami sampai sekarang masih di Bantai. Selepas ini akan ibadah selesai, lalu kami akan mendayung ke laut. Dan ibu-ibu juga tidak mau jalan kaki, semua harus menaiki perahu. Nah ini satu kelebihan yang saya merasa bagaimana. Tapi keutuhan keluarga ini sangat penting, itu pelajaran bagi saya untuk bagi orang tua. Bagi gereja KJRP dan Beni bertumbuh di mana itulah kewenangan kehendak Tuhan. Itulah iman dan doa. Tuhan memberkati. Shalom bagi keluarga besar. Mainsa, telep. Mainsa. Akhirnya semua tanggung jawab tukang saya sudah selesai hari yang saya tiba, dan hari ini mereka bahagia. Jadi kami bertanda bahwa inilah melepas lelah, kecapaian, beban pikiran. Eko. Jadi semua ibu, bapak, saudara semua mempunyai. Pegang tangan membuktikan bahwa dalam adalah satu bukti kasih. Ya, Telep Maisa. Ini anak-anak mandi di bawah, kami bapak dan mama pegang tangan dengan Pak Pendeta sebagai tanda sukacita, sebagai tanda kekeluargaan, sebagai tanda bukti kekeluargaan Tuhan. Demikian, sudah makan pinang, baru kita akan lanjut pada ibadah. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Keluarga besar bahagia karena Tuhan membuat kami bahagia. Terima kasih. terima kasih Pak Pendeta telah memberikan kata-kata ungkapan rasa dari pulau yang jauh, pulau Papua, terlebih suku Lautan, Gereja Reformasi Papua, Jemaat Maranatha DKI Yaukini. Kami di tempat ini mengatasnamakan ke-18 Jemaat di Gereja Koila menyampaikan terima kasih kepada semua jerih payah, semua yang telah terjadi merupakan penggenapan janji Tuhan. Kehadiran Bapak akan membawa